Boleh dong dijelasin ke teman-teman Ya, desain interior itu seperti apa? oke. Nah, kalau interior itu sebenarnya maknanya adalah Selamat datang di Gosip, ngobrol asik bareng Binusian. Sama aku lagi Valen, host tercinta kalian. Dan kali ini udah kedatangan Ibu Mila. Halo Ibu Mila. Halo Valen. Apa kabarnya nih Ibu Mila? Alhamdulillah sehat Valen. Semoga Puji Valen Tuhan. sehat juga ya. Ya, syukurlah. Aku juga sehat. Harus sehat ya teman-teman di Amin, rumah amin, juga ya. amin, amin. Betul, betul. Jadi aku sekarang ini mau nanya-nanya tentang Ibu lah ya. Boleh. Mangga. Dengan senang hati. Jadi awal mula Ibu Mila ini di Binus dari kapan sih, Bu? Oke, jadi sebenarnya dulu sebelum ngajar di Bandung, saya ngajar di Jakarta dulu tuh Valen dari tahun 2012. Gitu, kebetulan memang waktu itu prodi desain interior baru buka ya di Jakarta, jadi sedang membutuhkan banyak ya, merekrut banyak dosen. Nah, alhamdulillah dipercaya nih dapat ya untuk mengajar di Jakarta. Kemudian di 2018 barulah diberi kepercayaan ya untuk pegang prodi desain interior di Bandung gitu. Jadi awal mulanya Jakarta dulu ya? Betul sekali. Oke. Tapi dari awal masuk Binus itu berarti udah langsung ke desain interior ya Ibu ya? Betul, langsung ke prodi DI. Kalau Ibu sendiri di desain interior itu dari kapan sih Bu? Maksudnya apakah hanya di Binus aja atau di luarnya pernah juga gitu Bu? Oh iya, jadi sebenarnya dulu background saya kan dari arsitektur ya Valen ya, S1-nya arsitektur, S2-nya baru desain gitu. Nah, dulu tuh saya ngantor, jadi orang kantoran gitu, jadi di konsultan arsitektur dan urban design, jadi memegang project-project ya gitu. Nah, mungkin waktu itu lagi masa-masa galau gitu ya, jadi aduh pengen mencoba sesuatu yang baru gitu kan. Kebetulan memang waktu itu prodi desain interior Jakarta baru buka, jadi dari teman sih ya, dari sahabatnya sahabat gitu. Akhirnya dicoba dapet gitu, jadi akhirnya saya part time nih ngantornya. Jadi mulai fokus di mengajar dan di desain interior ya. Tetapi ternyata ilmu saya, walaupun S1-nya arsitektur dan baru S2 desain, ternyata masih bisa ya nyambung gitu kan. Nah ternyata ketagihan nih sama ngajar gitu, jadi seneng Seru banget ya? gitu ya. Akhirnya jadinya dilepas kantornya gitu, Oke, karena jadi biar full ya, fokus. ngajar aja. Iya biar fokus karena apa ya, menurut saya ngajar tuh bikin happy ya. Ketemu sama mahasiswa tuh seger gitu loh. Fresh ya? Iya, Nggak jadi layar lagi, nggak layar jadi lagi. lupa umur kadang-kadang gitu Pak. Emang gitu jadinya keterusan. energinya terserap juga kayaknya. Oh gitu ya, ya Ibunya mudah-mudahan jadi ya. awet muda gitu. Gitu sih Valen ceritanya dulu. Kalau buat desain interior sendiri seperti apa sih Bu? Kan Ibu sebagai kepala nih ya, kepala dong di Bandung ini. Ya, boleh dong dijelasin ke teman-teman Ya, desain interior itu seperti apa? oke. Jadi dari judulnya aja desain dan interior ya. Jadi memang basic ilmunya adalah desain. Desain itu kan luas ya, ada desain komunikasi visual, ada desain produk ya. Nah kalau interior itu sebenarnya maknanya adalah ruang dalam gitu kan. Ya, jadi memang kita bergelut sehari-hari itu dengan ruang Valen gitu. Nah, ruang ini selama masih ada manusia di atas muka bumi gitu ya. Manusia ini kan beraktivitas ya. Nah, dalam melakukan aktivitasnya mereka tuh membutuhkan wadah untuk berkegiatan itu namanya ruang gitu. Nah, cuman memang karena isi ruangnya ini bukan kucing ya, manusia gitu kan. Manusia ini sangat dinamis gitu kan. Ada moodinya gitu ya, ada preferensinya, hobinya, kemudian latar belakangnya, umurnya, gendernya gitu. Jadi setiap orang itu bisa jadi unik kan gitu. Nah, jadi dalam mewadahi ruang itu kita juga harus mempelajari manusianya gitu. Jadi tidak sekadar fisik ya, bangunan bagian dalam, kemudian ruang-ruang, dinding, lantai, dan langit-langit, tapi juga banyak aspek di luar itu yang memang harus kita pelajari juga gitu. Jadi manusia dan ruang itu adalah dua subjek ya yang menjadi lingkup dari pekerjaan seorang desainer interior gitu. Tapi di balik itu juga ada aspek teknisnya ya, ada aspek seninya, ada kreativitasnya juga gitu kan. Biar ruang nggak boring gimana sih caranya gitu kan? Mungkin dengan pewarnaan, dengan material tertentu. Nah, hal-hal itu yang akan kita temui nih di sepanjang perkuliahan gitu. Tapi mungkin tahun-tahun pertama baru basic knowledge dulu ya gitu, pengetahuan dasar nih gitu kan. How to be creative gitu atau critical. Ya, juga, kan? Betul, apalagi dari SMA nih teman-teman kan mungkin takutnya shock ya gitu dapat langsung mata kuliah yang sangat teknikal banget gitu. Nah, jadi pelan-pelan gitu. Semester 1 basic knowledge dulu, basic skill dulu. Sama gambar manual nih Valen, kalau tingkat 1 itu
teman-teman belum boleh pakai penggaris gitu. Oh, jadi kasar aja gitu? Gambarnya manual, pakai freehand gitu. Karena buat seorang desainer, tangan ini modal. Gitu. Aset juga berarti. Aset harus dijaga dan harus dilatih gitu ya. Betul. Kalau nanti tahu-tahu langsung ketemu komputer, takutnya kaku ya tangannya. Gitu. Jadi biasanya tingkat 1 itu teman-teman manual skill dulu, nanti pengenalan ya pelan-pelan. Nanti tingkat 2 barulah menggunakan software digital seperti itu. Tapi kita nggak bisa nyetop ya. Sekarang teknologi kan terus berkembang. Kencang banget ya. Jadi teman-teman juga mesti tahu. Tapi itu tadi harus melalui fase manual dulu. Gitu. Biar diasah dulu juga ya. Bener. Dari yang mungkin bisa aja dari manual tuh idenya lebih dapet ya Bu. Itu karena dia, kan betul. dari goretan-goretan, kesini, jadinya kok lucu. Bener banget. Jadi ya. Kadang-kadang yang di otak itu disalurkannya lebih natural ya. Iya, karena kan kalau di komputer kan agak kaku ya. Benar. Kalau manual gini kan asal coret juga bisa. Oh, pindah jurusan kalian. Kayaknya paham banget ya. Soalnya aku tertarik lah Bu di desain interior tuh. Aku pernah pengen juga di desain interior karena aku sendiri tertarik dengan interior Bu. Gitu. Oh, I see. Menarik sih. Aku pun pengen. Masa teman-teman nggak mau ya? Iya dong. Jangan mau kalah, mau Valen. Iya. Nah Bu, buat programnya sendiri nih Bu di desain interior tuh seperti apa sih? Mungkin semester 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke. Ya, jadi seperti tadi yang udah sempat saya singgung ya, bahwa di awal-awal tahun pertama, itu teman-teman akan dibekali dengan basic knowledge, basic skill ya, tadi manual, kemudian pengetahuan tentang ergonomi manusia gitu. Jadi mereka tuh kayak udah tertanam nih dalam kepala. Ukuran-ukuran ruang itu yang basic-basic mereka harus sudah memahami. Nanti di tahun kedua akan mulai mengenal namanya software digital. Kemudian tentang aspek-aspek teknis ya, standar-standar. Jadi gambar itu, nah gini, seorang desainer itu bahasa komunikasinya gambar. Ibaratnya dia diem pun, gambar itu harus sudah berbicara gitu. Bingung ya, gambarnya ngomong ya. Nah, jadi gambar itu harus standar. Mau misalnya tukang dari Amerika pun baca, harusnya paham gitu. Maksudnya si desainer ini apa gitu. Nah, itu kan perlu waktu ya mempelajarinya. Jadi harus tahu standar-standar teknis, kemudian juga ukuran-ukuran ruang yang basic-basic kan. Nanti mereka akan belajar mendesain rumah dulu ya, rumah tinggal gitu. Untuk sebuah keluarga itu bagaimanakah mendesain sebuah rumah yang memang sesuai benar dengan penghuninya gitu. Itu nanti lama-lama di semester 3, 4 dan seterusnya itu semakin kompleks nanti proyeknya Valen gitu. Jadi bikin retail ya, toko nih. Kemudian bikin office dan terakhir itu bikin hotel. Ya, jadi semakin kompleks, semakin luas gitu. Jadi itu step by step ya semuanya gitu. Nah, tadi juga skillnya yang tadinya manual akhirnya harus digital kan gitu di akhir. Beralih. Yes, jadi nanti ketika teman-teman itu magang, udah fluid nih, digital skillnya udah lancar gitu. Karena sekarang konsultan juga kan standarnya cukup tinggi ya. Untuk present itu seperti apa yang layak nih presentasinya gitu. Tapi tenang, semua itu bertahap ya. Nggak mungkin tiba-tiba tingkat 1 langsung diberikan sesuatu. Aduh, kolaps nanti ya. Lu udah keburu tumbang dulu Enggak ya, kita nggak kayak gitu. Jadi bertahap ya, pastinya pengenalan dulu dan sampai akhirnya di proyek besarnya yaitu hotel. Ya. Wah, menarik banget. Yes, tapi yang Ibu tuh sekarang ngajar angkatan berapa aja tuh Bu? Kebetulan itu saya memang pegangnya studio perancangan ya Valen ya. Jadi memang bukan untuk anak semester 1 nih. Biasanya saya semester 2, 3, 4 gitu sampai 5. Gitu. Jadi ketemu ibunya dari semester 2 ya? Iya, kebetulan yang ilmu-ilmu basic itu banyak teman-teman yang lebih berkompeten ya untuk mengajarkan ilmu basic knowledge tadi gitu. Jadi kita kan sesuai kompetensi ya mengajarnya gitu. Itu kira-kira. Iya, tapi sebenarnya ketemu saya di lantai 6 mau kapan aja bebas loh. Bisa ya? Saya selalu standby kok di 6. Ya. On appointment tapi. Karena ngantri. Banyak yang mau ketemu ibu nih. Bu, kalau aku tuh sering banget dapet yang namanya, wah desain interior pasti pusing. Banyak tugasnya. Udah gitu. Banyak yang curhat ya sama Valen? Banyak. Karena aku pun awal berpikir desain interior seperti itu sih Bu. Pusing, banyak tugasnya kayak tiap hari kayaknya begadang buat mikirin satu proyek aja gitu. Apakah itu benar ataukah hanya mitos? Buktikan sendiri. Langsung saja join. Iya, jadi ini memang curhatan massal ya dari seorang
nggak seorang aja sih ya, dari Banyak. mahasiswa desain, nggak hanya desain interior ya. Semua yang basicnya desain itu biasanya tugasnya pasti banyak. Tapi mahasiswa jurusan mana sih yang tugasnya nggak banyak gitu? Iya sih ya. Ya Pasti banyak kan, kok, ya. bukan mahasiswa namanya kalau tugasnya dikit. Bener nggak? Masa kuliah cuman buat duduk doang? Pasti kan ada tugasnya. Iya, bener. Tugas kuliah juga kembali lagi buat mengasah ya Bu. Iya, Kan biar betul. kita jago buat berkreativitas, Yes. buat cari-cari ide lah ya. Iya, kalau nggak ngerjain tugas dari mana dosen tahu dia kemampuannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau tugas banyak itu sebenarnya memang bukan mitos ya. Tapi semua akan kembali lagi ke teman-teman nih, time manajemennya seperti apa gitu ya. Karena nggak ada yang sedikit sih tugasnya Pasti. gitu. Tapi harus seimbang loh ya, jangan sampai tugas itu mengganggu hobi ya kan. Gitu. Harus tetap happy Ya, ya, time management ya. biar waras ya. Jadi nggak stres mulu gitu ya. Iya bener, harus mencari sisi fun-nya dari sebuah tugas itu. Betul sekali. Ujung-ujungnya untuk mahasiswa juga. Untuk gitu. kita sendiri. Yes, Cakep. paham banget ya Valennya. Karena menarik sih desain interior itu jujur menarik banget. Gitu ya. Aku sendiri tertarik gitu. Ya. Terima kasih loh atas atensinya. Nah Bu, untuk lulusannya sendiri nih Bu, Ya. kita mau masuk desain interior, lulusnya jadi apa sih Bu? Oke, jadi sebenarnya di Bandung ini memang belum ada lulusannya. Jadi kita berkaca kepada senior kita nih di Jakarta. Gitu ya. Jadi alumni-alumninya itu memang mostly adalah membuat konsultannya sendiri, konsultan desain interior atau arsitektur ya, bergabung gitu dengan rekan-rekan dari lulusan yang arsitektur gitu. Biasanya memang dalam proyek akan kolaborasi seperti itu gitu kan. Atau misalnya mau buka kantor kontraktor, atau mau punya workshop gitu, Sendiri furniture and accessories. Itu bisa juga tuh seperti itu. Atau mengelola galeri produk-produk interior seperti itu. Nah, kalau sekarang mungkin karena zaman digital dan teknologi udah sangat luas ya. Bisa juga jadi seorang content creator gitu dalam bidang desain. Gitu. Karena anak-anak sekarang itu kan senang belajar lewat YouTube ya. Iya. Pasti mencari nih kan gitu yang konten-konten yang bisa membantu mendapatkan insight atau mengerjakan tugas-tugas ya. Nah, kenapa enggak ya berkontribusi memberikan ilmu di situ? Aku Atau menjadi sendiri researcher. lihat dari YouTube loh Bu, yang desain Serius? interior kayak gitu-gitu. Aku tuh tertarik mulainya dari sosial media gitu. Gitu ya. Berarti Iya. memang megang banget ya sosmed itu ya buat anak-anak sekarang loh tuh gitu. ya mungkin emang seperti itu. Gitu. Jadi sangat luas ya kemungkinannya nanti mau jadi Banyak visual ya. merchandising, mau jadi ahli dalam designer exhibition misalnya. Itu tuh sangat mungkin sekali. Nanti nggak tahu ya tahun-tahun ke depan pasti akan banyak lagi timbul potensi karir yang Baru-baru lain. lagi ya. Yes, betul. Oke, kalau misalnya aku udah lulus nih Bu, aku tuh dapat gelar apa sih? Oke, gelarnya di sini adalah sarjana desain ya, SDS. SDS. Yes. Gitu. Biasanya kalau kerja ke orang nih Bu, biasanya kolaborasinya itu sama apa sih? Kolaborasinya kalau dalam project ya. Nah, biasanya saudara-saudara terdekat kita itu dari lulusan arsitektur, kemudian desain produk, atau dari desain landscape juga bisa, dari sipil juga bisa karena building itu kan pasti dari sipil dan arsitektur ya gitu. Nah, kita mengisi nih bagian dalamnya gitu. Biasanya pada umumnya kolaborasinya seperti itu. Enjoy dong Ibu di sini dong. Enjoy banget. Dari 2012 tuh lumayan kan? Lumayan ya, udah lama banget. Iya, hampir 10 tahun. Gila, applause buat Ibu. Keren banget. Aduh, thank you. Dari 2012 ke 2021 kan nggak sebentar ya. Iya. Ada nggak sih hal-hal unik di prodi desain interior ini yang pernah Ibu alamin gitu? Hal-hal unik ya. Jadi tadi ya aku cerita banyak banget aktivitas nih sama mahasiswa gitu. Kita di Bandung ini bikin acara namanya Sketchwalk. Nah, Sketchwalk ini jadi kita bareng-bareng mahasiswa dan dosen, kita jalan-jalan cari spot yang asik, kemudian kita ngampar untuk nyekets bareng gitu di tengah jalan gitu kan. Terus nanti anak-anak bisa saling berdiskusi dengan dosennya. Itu. Nah, kemarin yang paling berkesan sebelum pandemi kita Sketchwalk sambil hari Halloween. Jadi kita pakai dress code horor-horor gitu. Jadi pulang dari nyekesnya kita foto bareng Deonas. Keren dong, keren banget. Aduh, sih. itu berkesan banget dan habis itu pandemi gitu kan. Jadi udah Sayang langsung sekali. sedih kita tahun depan belum bisa nih gitu. Oh berarti tahun ini nggak ada yang kayak gitu? Iya, 2 tahun ini kita off dulu karena sekali. ya khawatir ya nanti orang tua juga mungkin tidak mengizinkan Iya, betul. Mudah-mudahan segera berakhir jadi kita bisa Amin. bikin seru-seruan lagi nih. Jadi sama- offline terus bisa ada hal-hal unik yang lainnya juga banget, ya. banget.
Oke Bu, mungkin segitu dulu untuk Ya. podcast kali ini. Terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktu yang udah Ibu berikan. Sama-sama pada Valen kami. dan teman-teman. Oke, Sobat Binusian, segitu dulu podcast kali ini. Salam dari Binusian, pamit undur diri.